Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara, dan termasuk pula pergaulan di tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur manusia, bagaimana manusia itu berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadikan manusia saling menghormati dan saling mentakzim antara yang satu dengan yang lainnya. Menjadikan manusia untuk melekatkan sopan santun di dalam pergaulannya. Menjadikan manusia untuk melakoni kehidupan yang penuh dengan tata krama. Menjadikan manusia untuk berada di dalam suatu aturan-aturan protokoler yang serba teratur dan beretika. Maka kehidupan di dalam interaksi itu menjadi sesuatu yang indah. Menjadi sesuatu yang indah, apa sebabnya? Karena adanya hiasan-hiasan etika yang ada di dalam. Dan maksud pedoman pergaulan ini atau etika ini agar semua komponen sosial yang ada di dalam sistem tatanan masyarakat itu tercipta suatu ketenangan, tercipta suatu ketentraman, dan tercipta suatu keamanan. Ya, bahkan tercipta suatu kehidupan yang harmonis, yang menghindarkan adanya kehidupan yang merugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi adanya jaminan perbuatan yang tengah berjalan di tengah-tengah masyarakat itu bisa mendapatkan kepercayaan, bisa mendapatkan empati dari tengah-tengah masyarakat. Ya, itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di tengah masyarakat kita. Ya. Jadi kalau kita mendefinisikan secara tegas berdasarkan pendapat para ahli bahwa etika merupakan aturan perilaku, ya, aturan perilaku, dan sumber-sumbernya bisa berasal dari kontemplasi berpikir para filosof, dari adat kebiasaan berdasarkan logika rasional, dan yang paling kuat adalah etika yang bersumber dari kitab-kitab atau ajaran atau dogma dari agama-agama yang dilakoni manusia, khususnya dalam agama Islam berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perilaku beliau, akhlak beliau yang dituangkan di dalam hadis-hadis yang telah ditulis oleh para ulama pada zamannya. Ini yang menjadi rujukan, menjadi aturan perilaku, dan ada kebiasaan manusia, pergaulan antara sesamanya. Ya, inilah yang memberikan garis penegasan yang mana yang benar, yang mana yang
yang buruk, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Seperti itu. Kemudian, beberapa pendapat para ahli di dalam mendefinisikan etika. Beberapa pendapat para ahli diantaranya adalah pendapat Burhanuddin Salam mengatakan bahwa etika merupakan cabang dari filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Itu dalam konteks filsafat. Dalam konteks etika, dalam konteks spiritualitas, atau etika dalam perspektif spiritualitas, tentu definisinya itu ditinjau dari sisi spiritualitas, maka disebut sebagai adab, ya, adab, atau sering juga disebut dengan akhlak. Ya, akhlak. Kemudian pendapat dari Sidi Gajalbah, ya, dalam bukunya Sistematika Filsafat, beliau mengatakan bahwa etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia yang dipandang, ya, dilihat dari perspektif baik dan buruk. Dan beliau mengatakan bahwa sejauh apa yang dapat dijangkau oleh akal. Itu. Pendapat yang lain dari O.P. Simorangkir mendefinisikan bahwa etika sebagai suatu pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran nilai yang baik. Nilai ukuran nilai yang baik dan buruk. Nah, ini menurut pendapat O.P. Simorangkir. Kemudian di dalam perkembangannya, etika, keberadaan etika di tengah-tengah kehidupan masyarakat memberikan orientasi kehidupan manusia itu, bagaimana menjalani kehidupannya di dalam berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Ya. Ya, demikian pula kehidupan kita dalam kehidupan akademik. Ini harus ada etika-etika. Nanti kita akan bahas etika-etika yang penting untuk diketahui oleh para mahasiswa dan juga para pengajar. Apa saja etikanya atau adab-adabnya. Jadi, pada prinsipnya etika merupakan bantuan terhadap manusia untuk mengambil sikap dalam bertindak secara tepat dalam menjalani hidupnya. Apa sebabnya? Karena ini diperlukan untuk menghilangkan adanya gesekan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi, ini perlu diambil, ini perlu dijadikan hiasan-hiasan di dalam interaksi yang perindah interaksi itu. Jadi, demikian keberadaan etika dan beberapa pengertian tentang etika. Kemudian, ada kategori etika. Ada etika yang bersifat deskripsi, penjabaran-penjabaran yang merupakan etika yang melihat secara
deskriptif rasional, sikap dan perilaku manusia di dalam berinteraksi. Di dalam hidupnya sebagai suatu nilai. Ya. Jadi merupakan kenyataan dasar untuk mengambil keputusan perilaku atau mengambil sikapnya di dalam bertindak. Jadi lebih berorientasi pada deskripsinya, dideskripsikan. Kemudian ada etika yang bersifat aturan-aturan normatif, yaitu etika yang memberikan ketetapan pada berbagai sikap, pola tingkah laku yang ideal, yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu, ya, sebagai sesuatu yang bernilai. Etika-etika normatif ini pada dasarnya bersumber dari norma-norma yang ada di dalam keagamaan, nilai-nilai keagamaan pada masing-masing individu. Ya, jadi bersifat normatif. Adapun etika-etika yang bersifat umum yang berdasarkan kondisi-kondisi yang telah menjadi keumuman apa yang dilakoni oleh manusia, ya tentu juga ada, karena ini sudah menjadi kesepakatan umum yang mengatakan bahwa sesuatu itu baik dan ini sudah menjadi konsensus secara umum berdasarkan nilai-nilai moral secara global, secara holistik dan menyeluruh yang diketahui oleh manusia dan disepakati oleh manusia. Ya. Seperti itu. Kemudian, adapun yang bersifat khusus merupakan prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip akhlak atau adab yang menjadi dasar kehidupan yang diberlakukan pemberlakuannya secara khusus. Misalnya etika khusus masuk dalam kategori misalnya keteknikan pertanian. Ini lebih bersifat khusus. Bagaimana etika adab di dalam berprofesi, bagaimana etika atau adab ketika mengembangkan teknologi industri, agroindustri misalnya. Etika-etika apa saja yang perlu diperhatikan. Demikian pula di dalam mengembangkan misalnya pupuk organik, dalam mengembangkan teknologi penjernihan air. Nah, ini semua akan kita bahas etika-etika khusus yang pembahasannya setelah ujian tengah semester. Dan etika-etika khusus ini termasuk juga etika-etika yang bersumber dari dogma agama. Ya, dalam Islam ada istilah yang disebut sebagai adab. Ya. Kita mengetahui bahwa dasar negara kita adalah salah satunya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Adab itulah etika. Ini tentu harus kita pertahankan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik sebagai individu, harus ada adab, harus ada etika. Ini tidak boleh hilang dari setiap warga negara Indonesia, harus menjunjung tinggi. Karena ini adalah nilai dasar negara kita, Republik Indonesia ini, yang tercinta ini, dan juga menjadi standar normatif dari
agama, khususnya yang beragama Islam. Etika yang bersifat individual. Etika sosial, ya, yaitu berbicara mengenai kewajiban-kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai umat manusia. Dan biasanya etika-etika khusus ini merupakan ciri dari setiap orang, tentu berdasarkan misalnya keberadaannya atau agama yang dianutnya. Ini lebih bersifat khusus. Dan penting untuk kita ketahui, khususnya di dalam agama Islam, mungkin di dalam agama lain bisa dideskripsikan lebih lanjut, bahwa etika atau adab di dalam agama Islam ada adab untuk diri sendiri, adab-adab untuk orang lain, adab-adab terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adab-adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ada adab-adab terhadap lingkungan, termasuk di dalam mengelola sumber daya alam ini. Ya, ada aturan-aturan yang nanti akan kita jelaskan lebih jauh dan bisa kita pertajam dari sisi agama kita masing-masing. Kemudian, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi manusia, baik langsung maupun tidak langsung, keluarga, masyarakat, negara, lebih mengedepankan pada etika sosial. Ya, lebih mengedepankan pada etika sosial. Dan di dalam kehidupan bernegara, ini tentu standar-standar nilainya, selain standar-standar spiritualitas, juga berdasarkan standar-standar ideologi negara kita berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Inilah etika sosial di dalam kehidupan bernegara. Ya, termasuk ketika kita berprofesi. Salah satu bagian yang harus dipahami di dalam melakoni profesi kita itu adalah etika-etika ketika kita berada dalam tataran bernegara yang harus dipahami. Itu. Jadi, etika cakupannya bagaimana kita berinteraksi terhadap sesama manusia, terhadap keluarga, terhadap profesi, bagaimana kita berprofesi, bagaimana terhadap lingkungan, bagaimana kita mengembangkan teknologi, dan bagaimana kita di dalam kehidupan bernegara. Bagaimana kita melakoni kehidupan bernegara, ada etikanya yang harus kita pahami. Kemudian, apa yang dimaksud dengan profesi? Profesi adalah suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang dilakoni oleh seseorang dan sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Ya, sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Jadi misalnya profesi keteknikan pertanian, keteknikan pertanian sebagai suatu profesi tentu yang berpengaruh
dominan pada orang tersebut adalah keahliannya di dalam bidang atau kesarjanaannya dalam keteknikan pertanian. Demikian pula teknologi pertanian atau teknologi hasil pertanian yang dominan berpengaruh di situ tentu pendidikan keahliannya, S1-nya atau S2-nya atau S3-nya. Ya. Dan keahlian apa saja yang diperoleh dari pendidikan orang itu dalam menjalani profesinya itu adalah sebuah suatu yang bisa dikatakan sebagai suatu profesi. Termasuk pula pendidikan kejuruan. Ya, termasuk pula pendidikan kejuruan. Kalau itu berpengaruh, misalnya ahli perbengkelan mesin pertanian, maka itu adalah suatu profesi. Jadi, penguasaan ilmu yang dimilikinya dan penguasaan itu dikuasai baik secara teori maupun secara praktek. Dia menguasai teori dan prakteknya, termasuk pula penerapannya. Dan pekerjaan yang berkaitan dengan itu, maka itu adalah sebuah profesi. Sebagai dan profesi ini menjadi kegiatan pokok oleh orang itu, menjadi kegiatan pokok orang itu yang menghasilkan nafkah, untuk kehidupannya, yang mendatangkan income bagi dia. Dan pendidikan yang terkait di sini bukan hanya pendidikan yang secara formal, tetapi pendidikan secara non formal apabila ada unsur pengetahuan di situ dan merupakan sumber income untuk kehidupannya, maka itu adalah suatu profesi dan mengandalkan suatu keahliannya di dalam menjalani profesinya itu. Ya, namun definisi yang dimaksudkan, yang kita jelaskan di sini adalah suatu definisi yang spesifik. Dalam pengertian yang lebih luas, suatu profesi adalah menjadi pekerjaan dan menjadi sumber income orang itu, walaupun tidak menjalani pendidikan khusus untuk itu, tapi menguasai bidang itu, maka itu bisa dikatakan sebagai suatu profesi dalam arti yang luas. Ya. Termasuk hal-hal yang ada pada orang itu yang merupakan bakatnya. Ya. Jadi walaupun misalnya sebagai dia secara formal dia keteknikan pertanian merupakan bidangnya, tetapi dia menguasai hal-hal yang spesifik dan itu menjadi profesinya, maka itu bisa dikatakan sebagai profesi. Berbeda halnya dengan profesional. Pengertian profesional merupakan profesi atau pekerjaan yang seluruh waktunya, hidupnya digunakan untuk itu dan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Ya, ada suatu penguasaan keahlian itu dalam tingkat yang di atas rata-rata di dalam menjalani profesinya. Dan seorang profesional
adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahliannya. Ya, menurut keahlian dari orang itu. Jadi terdapat perbedaan antara profesi dan profesional. Kalau kita tinjau secara mendalam perbedaan antara profesi dan profesional dapat kita lihat apabila mengandalkan suatu keterampilan dan keahlian khusus, maka itu suatu profesi, dia disebut profesi. Dan dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama dan dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidupnya dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional adalah orang yang menguasai keahlian dan keterampilan dan sangat menguasai di bidang itu dan meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan dan kegiatan itu, dan juga dia hidup dari situ. Dan suatu hal yang spesifik sebagai suatu profesional, seorang yang profesional adalah bangga dengan pekerjaannya dan bangga dengan pekerjaannya.